الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله di perang Khaybar. Lanjut. Hadisnya. Nah, kita cari hadisnya dulu ya. Saya tuh sangat-sangat terkesima dengan hadis itu, betapa Rasulullah SAW itu betul-betul manusia yang paripurna ya. Nih, mana hadisnya? Nah, mana ya? Ada, wah banyak sekali hadis tentang Khaybar ini. Aduh, apa nih? Paha kambing ya? Wahyu Bukhari nomor 200 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, Rasulullah SAW makan paha kambing kemudian sholat tidak berwuduk lagi. Oke, bukan ini. Oh, ini bentar. Jadi yang aku tangkap dari hadis itu, ketika Rasulullah hendak diracun sama perempuan Yahudi itu, Rasulullah itu memberikan 3 pertanyaan kepada perempuan Yahudi atau orang-orang yang memasak pada waktu itu. Salah satu pertanyaan yang menarik aku dengarkan dari Rasulullah adalah, siapakah nenek moyangmu? Nah, ternyata mereka mengklaim bahwa nenek moyangnya si fulan lah. Dan mereka mengklaim bahwa si fulan yang dimaksud itu adalah orang-orang hebat. Kayak saya tuh ngaku-ngaku bahwa nenek moyangmu siapa, Ripa? Nabi Ibrahim, Pak Soekarno. Jadi pengakuan-pengakuan, klaim-klaim itu sudah menjadi tradisi dari orang-orang seperti saudara-saudara kita dari kalangan Judaism itu. Karena adanya keyakinan orang-orang yang dipilih Tuhan itu dari kalangan mereka sendiri, dan adanya mindset bahwa bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa goyim, bangsa-bangsa yang biasa saja gitu. Sahih Muslim 4000. Wah, Bang Jibril TOP begitu. Wah, Bang, kalau udah ada Bang Jibril mah terselamatkan, andalanku. Nah, bentar. 4000 berapa, Bang? 4060. Bentar, saya lagi mau ngomong sama Pro. Bentar, sembari buka. Uni buka terus, saya ngomong sama Bang Hawkins. Bang Hawkins, pernyataan kalau kita meninjau sebuah perkataan, jika saya nih, gak usah kita bilang si Elia, saya mengatakan gini, Filistin itu nggak layak untuk menjadi sebuah negara karena sejatinya Filistin itu sudah musnah di masa kuno dulu gitu. Gimana itu pernyataan seperti itu, Bang Hawkins? Menurut Anda? Boleh kalau dia mau mempertontonkan kebodohan, karena syarat untuk menjadi negara itu bukan itu. Nah, Kalau begitu faktanya berarti bubarin aja Amerika, bubarin Australia, ya. Karena mereka bukan penduduk tetap gitu kan. Bukan semua pendatang. Bahkan kita tahu ya bagaimana orang aborigin itu dimusnahkan, bagaimana suku Indian itu dihilangkan, ya kan? Betul? Sekalian aja kita runut dari, aku baca peradaban Eropa juga nih. Jadi aku baca 3 buku sejarah Bang Hawkin. Satu sejarah bangsa Arab. Memang belum selesai, tapi ada yang menarik di situ. Bahkan Philip Kahiti mengatakan kayak orang Arab itu memang dari garis keturunan Ismail, kayak Nebayot atau Nabatea ya. Nabatea diduga Nebayot itu adalah Nabatea. Dan kita tuh nggak bisa terima itu sebagai sesuatu yang absolut, karena itu kan praduga atau dugaan gitu. Dari segi kesamaan nama, dari mungkin arkeolognya atau dari budaya tradisi kan seperti itu. Konsep dari penelitian kan begitu, bukan sesuatu yang absolut benar kan. Nah, bahkan kalaupun sudah ada data arkeolog pun, seandainya ada kemudian ilmu ini kan terus berkembang, ternyata bisa dibantah kemudian, namanya manusia pasti ada human errornya kan. Itu pun tidak bisa dikatakan sebagai fakta historis dulu. Tapi kalau seandainya dia sudah kuat, dan ternyata misalnya sekitar 90% itu sudah kuat, dokumentasi tentang hal itu sudah kuat, ini bisa dikatakan sebagai fakta historis kemudian. Nah, bagaimana mau mengatakan kayak sesuatu kayak orang-orang Israel itu adalah pemilik dari daerah itu karena Tuhan telah memberikannya, mereka pernah ke situ. Sementara ini kayak lucu aja, kayak Daman bilang. Waalaikumsalam. Lucu aja nih kayak Daman, nenek moyangnya pernah di Aceh, tiba-tiba dia udah pindah kemana-mana, tiba-tiba dia datang lagi ke Aceh. Nah, di Aceh udah ada orang Padang, keluar kalian orang Padang, tuh nenek moyangku tinggal di sini gitu kan begitu kan, bener nggak? Gitu, jadi kocak aja gitu pemikiran-pemikiran Yang seperti paling ini. berhak terhadap negara Amerika itu kan orang-orang Meksiko sekarang ya kebanyakan, atau orang-orang Iya. Chile misalkan, karena masih banyak populasi Indian di sana.
Nggak gitu konsep bernegara itu. Iya. Tapi sebenarnya Palestina Israel itu tidak rumit. Yang di framing rumit itu seolah-olah supaya kita sebagai manusia, ya pada umumnya manusia merasa skeptis karena kita tidak mengetahui sejarahnya, latar belakangnya, apalagi berbicara antropologi, budaya dan lain sebagainya. Padahal sangat sederhana memahami konflik Palestina Israel itu. Cukup untuk menjadi manusia saja kita bisa paham. Betul. Yes. Tidak mesti kajian mendalam segala macam. Nggak usah, itu usang Iya. yang kayak gitu-gitu. Iya. Ya namanya gini ya, kalau kita bicara tentang sisi kemanusiaan aja lah gitu kan. Yang namanya kita bisa lihat siapa yang menjajah, siapa yang terjajah, siapa yang menzolimi, siapa yang terzolimi. Kita bisa lihat. Dan kita diperlihatkan sekarang secara belak-belakan, dan kita bisa melihat dari sumber-sumber manapun lah gitu. Cuman terkadang kan orang-orang gini, karena kebenciannya kepada suatu kaum, dia membela sesuatu yang zolim. Dan itu kita lihat juga betapa banyak orang-orang yang nggak peduli dengan sejarah yang ada, tapi justru ya itu tadi, karena kebencian kepada suatu kaum akhirnya membuat mereka tidak berlaku adil gitu. Dan itu terjadi saat sekarang ini. Tapi kalau aku sih bukan itu poinnya. Poinnya adalah doktrin. Ada orang-orang yang mengatakan begini Bang Hakwin, dan ini terjadi loh. Saya tuh diskusi dengan 3 teman Kristen dengan tema IL dan PL ini. Anda tahu tidak bahwasanya teman kita Kristen ini mengakui bahwa memang Gaza itu sudah ditentukan oleh Tuhan dibenci dari awal, dan mereka secara terang-terangan mengatakan itu, bahwa Tuhan itu ya bahwa Tuhan memang tidak menyukai Gaza dari awal. Pertanyaan kemudian muncul dari logika kita kan, oke, Gaza itu nama suku atau nama tempat? Kalau nama tempat, bagaimana dengan orang Kristen yang ada di Gaza? Saya tanyain begitu, dan mereka terdiam. Seperti itu Bang Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah. Oh, ini menarik nih masalah Palestina ya. Mhm. Boleh nambahin tak? Silakan Bang Al. Ya ini. Saya akan jelaskan tentang Palestina ini, tentang tanah yang dijanjikan itu sedikit saja, biar mudah memahaminya ya. Kalau dari sisi kajian kontemporer itu sudah clear lah. Jadi dari tahun berapa? 1930-an sebelum orang Yahudi datang, itu seluruhnya milik Palestina di bawah Ottoman. Itu sudah clear. Jadi waktu orang-orang Yahudi datang itu mereka pakai paspor ke sana ya. Bahkan Simon Peres, sekelas Simon Peres pun Perdana Menterinya itu awal-awal itu sebagai migran juga di sana. Mereka dicek pakai visa, pakai paspor masuk ke Palestina. Itu udah selesai lah. Tapi kalau kita mau ladeni tentang propaganda lapuk Yahudi itu tentang tanah yang dijanjikan ya. Sebenarnya itu dimulai dari mana sih ya? Itu dimulai dari biblical study sebenarnya. Di mana mereka memang bertujuan dari awal memang sudah ingin mencaplok tanah Palestina itu, sehingga ketika mereka mengeluarkan peta yang baru, yaitu nama Palestina udah mereka coret di situ. Padahal sebelumnya waktu Ptolemy mengeluarkan peta itu ya dari Romawi itu Palestina masih cantumkan di situ. Nah oke ya itu. Jadi memang biblical study mempropagandakan itu, kemudian digunakan oleh Theodor Herzl sebagai dasar memprovokasi orang-orang Yahudi bahwa itu tanah mereka gitu. Dan lagi pula yang jelas ini absurd lah. Mana bisa kepemilikan secara hukum diklaim berdasarkan naskah-naskah doktrin atau dogma, itu tidak bisa. Nah sekarang kita melihat sejarah siapa yang eksis di Palestina. Oke ya. Kalau kita lihat sejarah purbakala di Palestina itu, yang pertama itu sudah berkembang bangsa Kan'an, bangsa Finiki, anak cucunya Sam ya, daripada nenek moyang bangsa Semit ya, Sam bin Nuh. Itu sudah berkembang eksis lebih dulu di sana. Ya. Bangsa Kan'an, bangsa Finiki ya, dan lain-lain. Nah, kemudian masuk lagi bangsa Israel, Bani Israel yang dibawa oleh Musa, anak keturunan dari Yakub yang sudah berkembang biak di Mesir, dibawa masuk ke Palestina. Lagi-lagi Musa tidak pernah hidup di Palestina. Dia tersesat di lembah Ti selama 40 tahun, dan Musa tidak pernah menggunakan bahasa Hebrew. Dia menggunakan hieroglif ya, Mesir itu, dan ada Arab Kipti juga di sana. Jadi tidak ada hubungan sama Yahudi. Jadi Bani Israel dibawa masuk oleh Musa, dan itu pun tidak berhasil, akhirnya dilanjutkan oleh Yusha bin Nun. Nah ketika berhasil Exodus masuk ke Palestina,
Siapa yang berada di Palestina? Di Palestina itu sudah ada ahlul kitab, ya, yang dari zaman Ibrahim itu mereka sudah masuk di situ untuk belajar agama para nabi di situ. Tapi mereka ini terpisah dari Bani Israel, itu disebut ahlul kitab. Ya, ada Kingdom of Judah itu ya, itu ahlul kitab sebenarnya. Dan orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Sarah itu menikah dengan anak pembesar Juda dan seterusnya, sehingga ada hubungan kan. Tapi yang lebih tepat itu adalah ketika pasca pembuangan baik Bani Israel maupun orang Yahudi ini kan ketika diluluh lantakkan oleh Buktun Nasar, baik Yahudi maupun baik Bani Israel itu dibuang semuanya keluar dari Palestina. Dan di pembuangan itulah mereka terjadi asimilasi antara ahlul kitab tadi ya dengan Bani Israel. Nah, sehingga bercampur di situ. Nah, narasi Al-Qur'an pun di situ sudah berubah, yaitu lebih spesifik kepada Yahudi ya. Nah, ini dibantah oleh Al-Qur'an bahwa memang Bani Israel itu atau Nabi Ibrahim itu tidak punya hubungan sama Yahudi. Karena Bani Israel itu kan nasab dari Yakub, sedangkan Yahudi adalah dogma, fikrah, pemikiran, bukan silsilah, bukan. Maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan muslimau, wa makana minal musyrikin. Jadi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani kata Allah. Tapi dia seorang Muslim yang hanif dan dia tidak mempersekutukan Allah. Itu jelas Al-Quran membantah bahwa ada hubungan antara Nabi Ibrahim itu dengan Yahudi. Nggak ada hubungan itu. Jadi entitas yang terpisah berada dalam satu tempat di bumi Palestina. Nah, ini juga pernah dalam Injil Barnabas ada satu dokumen di mana para murid Barnabas itu bertanya kepada Yesus, "Wahai Master, ya Sayyid, siapakah yang disembelih oleh Abraham?" Dia bertanya, Ibrahim, ya. Itu Barnabas bertanya kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa menjawab, yang disembelih itu adalah Ismail, Nabi Ismail kata Isa. Kemudian Barnabas mengatakan, tapi Said katanya, di dalam kitab-kitab Yahudi mereka mengatakan Ishaklah yang disembelih. Kemudian apa jawab Nabi Isa? Sesungguhnya para pendeta-pendeta Yahudi itu tidak takut kepada Allah. Mereka telah merubahnya gitu. Dari dialog ini jelas bahwa Nabi Isa itu dari nasab Bani Israel, sedangkan pendeta-pendeta itu dari ahlul kitab yaitu Yahudi. Dan ini satu yang berbeda di mana Yahudi ini sudah melakukan perubahan-perubahan terhadap kitab dan sejarah dan seterusnya.